Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelas 12 MIPA 7. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas materi pertama tentang panjang vektor. Kita ilustrasikan di sini ada diagram kartesius. Misalkan kita punya titik, yaitu katakanlah titiknya adalah titik P dengan koordinat X, Y. Jadi titik absisnya adalah X dan koordinatnya adalah Y. Jika kita tarik dari titik O, titik asal, ke titik P, maka kita akan memperoleh vektor OP. Untuk mencari panjang vektor OP, bisa kita tulis dengan cara seperti ini. Ini bukan tanda mutlak, tetapi panjang vektor. Kemudian kita lihat saja di daerah sini, ini berbentuk segitiga siku-siku. Maka dengan panjang alas dari titik O ke titik X, maka panjang alasnya adalah X. Dan untuk tingginya sama saja dari O ke Y, maka tingginya yaitu Y. Untuk ini kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Berdasarkan teorema Pitagoras, panjang vektor OP sama dengan akar dari jumlah kuadratnya sisi siku-sikunya, atau kita bisa tulis seperti ini. Jadi kesimpulannya, secara umum untuk panjang vektor di R2 atau dimensi 2, misalkan vektor U dengan elemen A, B, maka panjang vektor U sama dengan jumlah kuadrat dari elemen-elemennya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh, diketahui vektor A dengan elemen min 4, 3, maka tentukan panjang vektor A. Jawab. Kita masukkan saja langsung kepada rumus ini. Dengan min 4 adalah A dan 3 adalah B. Panjang vektor A sama dengan akar dari, kita masukkan min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar, ini dijumlahkan yaitu 16, ini juga ditambah 9, maka jumlah dari akar 16 ditambah 9 adalah akar 25. Akar 25 sendiri adalah 5. Jadi panjang vektor atau panjang vektor A adalah 5. Baik, selanjutnya untuk panjang vektor di R3 sebetulnya sama saja dengan di R2. Misalkan vektor U dengan elemen A, B, C, maka panjang vektor U sama dengan jumlah kuadrat dari elemen-elemennya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Contoh, tentukan panjang vektor A dengan elemen min 2, min 1, dan 2. Tentukan panjang vektornya. Jawab. Sama saja langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. Panjang vektor A sama dengan akar dari min 2 sebagai A, min 1 sebagai B, dan 2 sebagai C. Maka min 2 sama dengan akar dari, semuanya dijumlahkan 4 ditambah 1 ditambah 4, maka akar dari 4 tambah 1 tambah 4 yaitu 9.
9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi panjang vektor A berikan 3 adalah 3. Selanjutnya, untuk mencari jarak dua titik, misal diketahui titik A dengan elemen X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B sama dengan mencari panjang vektor AB atau panjang vektor BA. Dengan rumus panjang vektor AB sama dengan akar dari dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Contoh, jika diketahui koordinat titik P 5, 4, 7, 5 sebagai X1 dan 7 sebagai Y1 dan Y sama dengan 4,5, 4 sebagai Y2, X2 dan 5 sebagai Y2. Berapa jarak antara titik P dan Y? Maka kita jawab dengan rumus ini. Panjang vektor PI sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kita langsung masukkan saja angka-angka tadi. X2 yaitu min 4 dikurangi X1 yaitu 5 ditambah Y2 yaitu 5 dikurangi Y1 min 7. Sama dengan akar dari ini semua dijumlahkan min 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka jumlah dari negatif 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat adalah 81 ditambah 144. Dijumlahkan mendapatkan hasil 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi jarak koordinat titik P dan Q dengan panjang vektor PI yaitu 15. Untuk selanjutnya, pada materi kelas 11 saya mengambil tentang polinomial. Pengertian polinomial adalah suatu bentuk aljabar terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel dengan pangkat bulat positif. Untuk bentuk umum polinomial dapat ditulis seperti berikut. Untuk AN adalah koefisien dan N yang terdiri adalah pangkat. Pangkat di sini harus positif, tidak boleh negatif. Dan untuk AX adalah konstanta. Contoh. Di sini sudah ada dua contoh. Yang pertama 6x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x min 1. Ini merupakan polinomial. Dengan derajat tertingginya yaitu 5. Sedangkan yang bawah ini bukan polinomial. Kenapa? Karena di sini ada pangkat negatif 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pangkat adalah bilangan bulat positif, tidak boleh negatif. Saya mengambil polinomial
tentang pembagian polinomial cara sintesis atau skema Horner. Apa sih skema Horner itu? Skema Horner adalah algoritma yang digunakan untuk mengevaluasi suatu fungsi polinomial atau suku banyak. Yang pertama ada pembagian polinomial oleh X ditambah K. Langsung saja ke contoh untuk lebih jelasnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 min 5 ditambah 1 oleh x pangkat 3. Maka jawab kita gunakan rumus skema Horner, yaitu kita tulis koefisien-koefisiennya 2, 7, min 5, dan 1. Karena di sini ada x pangkat x a, karena di sini ada x ditambah 3, maka kita ubah dulu membuat 0. Kemudian min 3 ini kita simpan di sini. Kita turunkan angka 2. 2 dikali min 3 adalah min 6. 7 dikurangi min 6 adalah 1. 1 dikali min 3 adalah min 3. Min 5 ditambah min 3 adalah min 8. Min 8 dikali min 3 adalah 24. 24 ditambah 1 adalah 25. 25 ini adalah sisa. Dan sedangkan ini 2, 1, min 8 adalah hasil bagi. Dapat ditulis 2x 2 ditambah x min 8. Jadi untuk hasil bagi dan sisa pembagian dari sini adalah 25 sisanya, dan hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah x min 8. Dan pembagian polinomial oleh dalam kurung ax ditambah b dengan hasil baginya h dalam kurung x per a. Langsung saja di sini ada contohnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 min 5 ditambah 1 oleh 2x min 3. Langsung saja dijawab. Kita tulis kembali koefisiennya 2, 7, min 5, dan 1. Karena di sini 2x min 3, maka kita buat dulu pembuat nolnya. Kemudian karena x sama dengan 3/2 kita simpan di sini. Selanjutnya 2-nya turun. 2 dikali 3/2 adalah 3. Kemudian 7 ditambah 3 yaitu 10. 10 dikali 3/2 adalah 15. Min 5 ditambah 15 adalah 10. 10 dikali 3/2 adalah 15. 15 ditambah 1 15. 16 ini merupakan sisa. Sedangkan 2, 10, dan 10 adalah koefisien hasil bagi. Maka hasil baginya sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 10 x tambah 10. Karena di sini hx per a, maka a-nya adalah ini. A sama dengan 2 per 2. Maka hasilnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 5. Jadi hasil dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 min 5 tambah 1 oleh 2x min 3 adalah x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5. Selanjutnya materi terakhir yaitu kelas 12, limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Sebelum menyelesaikan limit fungsi di ketahinggaan, kita kenali dulu dengan tahingga. Tentang definisi. Definisi dari simbol tahingga atau infinity adalah suatu konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang terutama matematika. Untuk simbol dari tahingga adalah seperti ini. Tahingga tidak ganjil, tidak genap maupun prima. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian limit fungsi di ketahinggaan. Bentuk umumnya seperti ini. Lim x
mendekati tak hingga dari AN ditambah PN-1 ditambah C per PM ditambah QM kurang 1 ditambah sama dengan jika hasilnya adalah A per P untuk N sama dengan M. Jika hasilnya 0 untuk N kurang dari M. Jika hasilnya tak hingga untuk N lebih dari M, di mana N ini adalah pangkat dan A adalah koefisien. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh nomor 1, lim X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 min X ditambah 1 per 3X pangkat 3 ditambah 2 adalah, kita lihat masing-masing pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Di sini pangkat tertingginya itu 3 dan penyebut juga 3. Maka kita lihat lagi ke sini. Jika 3 itu adalah N dan 3 pun adalah M. N sama dengan M, di sini 3 sama dengan 3, maka kita gunakan A per P. A-nya adalah X, X itu adalah 1 per P-nya adalah 3. Jadi jawaban dari lim X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 min X ditambah 1 per 3X pangkat 3 ditambah 2 adalah 1 per 3. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2, lim X mendekati tak hingga dari 3X ditambah 5 per 4X pangkat 2 min 3X ditambah 1 adalah, kita cari pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Di sini 3X itu adalah pangkat 1 dan penyebut adalah pangkat 2. Maka karena M lebih besar dari N, maka N kurang dari M, yang ini hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 3, lim X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 2 min 5X ditambah 1 per 4X ditambah 1. Kita lihat juga pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut. Dari pembilang pangkat tertingginya itu 2, dari penyebut pangkat tertingginya adalah 1. Maka kita bisa gunakan syarat yang ini, yaitu N lebih dari M, maka hasilnya tak hingga. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 2 min 5X ditambah 1 per 4X ditambah 1 adalah tak hingga. Jadi cara penyelesaian tadi merupakan cara dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Bentuk umumnya yaitu seperti ini dengan syarat-syaratnya yaitu ini. Baik, kemudian cara penyelesaian yang kedua yaitu merasionalkan. Tujuannya agar fungsi irasional yang diberikan dalam limit tak hingga dapat berubah menjadi rasional, sehingga mempermudah pengerjaannya. Untuk bentuk umumnya dapat ditulis seperti ini. Lim X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R akan sama dengan, akan menghasilkan tak hingga untuk A lebih dari P, dan akan menghasilkan B dikurangi Q per 2 akar A untuk A sama dengan P. Dan yang terakhir akan menghasilkan min tak hingga untuk A kurang dari P. Langsung saja ke contoh soal nomor 1.
Lim X mendekati tak hingga dari akar 4X pangkat 5 ditambah 5X ditambah 1 dikurangi akar dari 4X kuadrat ditambah X min 1 adalah. Yang pertama kita tentukan dulu mana A, B, P, dan Q. Di sini 4 sebagai A, 4 di sini sebagai P, 5 adalah B, dan X atau 1 adalah Q. Kita lihat A dan P sama-sama 4, maka menggunakan syarat yang ini A sama dengan 4, yaitu B dikurangi Q per 2 akar 2. Kita masukkan B nya adalah 5 dikurangi Q nya adalah 1 per 2 akar A. A nya adalah 4, sama dengan 5 dikurangi 1, 4 per 2 akar 4 adalah 2, maka 4 per 4 per 4 sama dengan 1. Soal nomor 2, lim X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 3X min 4 dikurangi akar 2X kuadrat ditambah 5X min 6 adalah. Kita lihat koefisiennya, yaitu ini A dan ini adalah P. A adalah 1 dan P adalah 2. Maka kita lihat di sini, karena A lebih kecil dari P, maka hasilnya yaitu ini. Hasilnya min tak hingga. Kemudian selanjutnya soal nomor 3, lim X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat min 5X dikurangi akar 8X kuadrat ditambah X sama dengan sama. Kita lihat juga koefisiennya di sini, A-nya adalah 9 dan P-nya adalah 8. Karena sama-sama pangkat 2 atau kuadrat, maka kita lihat A ini lebih besar dari P. Maka kita bisa menggunakan, lihat di sini, hasilnya adalah tak hingga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.